Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa dalam ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, pembahasan hadis ke-18 masih dalam bab Az-zikru wa doa, zikir dan doa. Zikir dan doa. Masih ingat yang disebut zikir apa Pak? Bu? Zikir itu ingat. Kalau bahasa sekarang mah zikir itu apa? Terkoneksi, senantiasa tersambung dengan Allah. Di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja, sedang melakukan apa saja. Nah, itu namanya zikir. Kalau HP tidak terkoneksi bisa berkomunikasi tidak? Tidak, karena tidak nyambung. Hati-hati, karena di dunia ada dua sambungan. Sambungan Allah dan sambungan setan. Sambungan setan itu bahasa Sunda sok ngadodoho. Naon ngadodoho teh? Ngintip. Ketika kita terputus sambungannya dengan Allah, maka secara otomatis sambungannya langsung dengan setan. Gitu Pak. Gitu, hati-hati. Makanya nggak boleh terputus sambungan hidup dengan Allah. Gitu. Ari di masjid mah nyambung jeung Allah. Nah, ari keur wisata putus, udah Pak. Itu kan makanya kenapa terjadi kemaksiatan, karena memang tidak tersambung dengan Allah. Kata Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina penzina waktu zina kalau imannya ada. Jadi kerzina mah iman teh teu aya. Kenapa begitu? Karena wa maya'su an dzikri rahman. Kalau kosong zikir ingat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan. Kami sambungkan dengan ikatan setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan menjadi teman dekat. Jadi kosong sambungan dengan Allah, langsung nuqayyid lahu syaitan. Nah ini Pak, Bu, jadi itu az-zikru namanya. Itulah makna ya ayyuhalladzina amanudzukurullaha dzikron katsira. Nah yang kedua ad-du'a, bab ini bab berdoa. Masih ingat rumusnya? Kalau perintah dari atas ke bawah namanya apa? Al-amru, perintah. Kalau bahasa birokrasi namanya instruksi. Kami menginstruksikan, karena musim kemarau panjang, untuk sholat istisqa. Nah kalau dari bawah ke atas namanya permohonan, yang dalam bahasa agama disebutnya doa. Doa teh nitah kasaluhureun eta teh.
diartikan karena perlu sopan santun, makanya disebut permohonan. Nah, permohonan itu namanya doa, Pak. Hadis ke-18. Bismillah. Wa an Sidad bin Aos radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul istighfari napa ayyakulal abdu. Sayyidul istighfar. Hadis ini kita membahas doa berkaitan dengan Sayyidul istighfar. Sayyid itu apa? Tuan. Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, bulan yang paling istimewa. Nah, kalimat istighfar itu banyak. Dari sejumlah kalimat istighfar itu, maka yang paling top, yang paling mantap ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini Bapak Ibu namanya Sayyidul istighfar. Jadi kalimat istighfar yang paling mantap redaksina yang ini. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada ungkapan gitu, watamamul hadisi. Jadi hadis ini yang kita sebut, yang Nabi sebut Sayyidul istighfar, itu redaksi hadisnya belum selesai. Benar, kalau redaksi Sayyidul istighfarnya sudah selesai sampai sana. Tapi supaya kita lebih bersemangat, maka Nabi memberikan motivasi gitu. Motivasinya terusan ini hadis di riwayat Imam Bukhari itu adalah sempurnanya redaksi hadis ini adalah man qolaha minan nahari, barang siapa yang qolaha mengucapkan Sayyidul istighfar ini minan nahari di waktu siang, di waktu mukinan biha, ketika mengucapkan Sayyidul istighfar ini dengan yakin, dengan yakin. Apa yang disebut yakin? Apa yang disebut yakin? Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ada ilmu yakin, Pak. Ilmu itu informasi yang kredibel, bisa itu namanya ilmu.
1 tambah 1 2. Nah, itu namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri, itu namanya ainul yakin. Itu kalau melihat dengan mata kepala sendiri namanya ainul yakin. Benten Pak jalmi anu kenging informasi berkait sareng Mekah sareng Ka'bah, cek nutos berangkat jeung urang ningali langsung. Benten teh Pak? Benten. Ningali aya tabrakan di Nagreg, cek saha tuh, cek berita media massa. Itu namanya ilmul yakin. Tapi lamun orang nyaksian kajadianana namanya ainul yakin. Kan beda Pak, betul nggak? Lebih hebat mana, ilmu yakin atau ain? Ilmu yakin, ainul yakin, ain. Karena melihat. Nanti yang paling hebat hakul yakin. Hakul yakin itu mengalami. Eta lamun mau makan itu di rumah makan eta tanu anyar, enak, murah. Itu namanya ilmu yakin. Kita lewat ternyata banyak Pak, leres pinuh. Sigana nya karena tanda kalau makanan enak itu banyak Pak penggemarnya. Betul. Nyobaan Pas nyobaan, iya mah lain cek beja, lain nempok ngarasaan, kan beda Pak. Itu namanya hakul yakin. Nah keyakinan itu nilainya 100% Pak. Nanti kalau di usul fikih kan ada itu dari mulai waham, kemudian jahal, waham, kemudian don, kemudian ilmu, nanti puncak semuanya yakin. Abdi mah yakin 100% pemilu ayeuna presiden milih Anies. Contoh yang harus diamalkan. Nah itu. Nah itu namanya Pak apa? Kalau orang sudah yakin Pak, udah yakin walaupun salah, biasanya kalau orang sudah yakin walaupun salah susah dirubah Pak. Betul nggak? Apalagi kalau sudah bahasanya mendarah, urang mah da tibabah heula ge kieu. Itu kan gitu. Tapi keyakinan yang tidak berdasar. Nu ceuk urang mah lain yakin eta teh jahal. Gitu. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca Sayyidul Istighfar kata Rasulullah di siang hari, mungkinan meyakini isi yang kita baca itu. Bahasanya yakin Pak. Karena ini ilmu, maka keyakinan ini berarti harus dipahami isi doanya. Gak mungkin kita meyakini kalau sekedar apal cangkem Pak. Gitu. Beda Pak. Gitu. Kalau sekedar hanya hafal, beda. Ini bukan sekedar hafal, tapi kita meyakini yang kita hafal, yang kita baca. Bahasanya mukinan. Kalau kita membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari, mukinan biha, yakin akan isinya. Pamata kemudian mati. Mi yaumihi, di hari yang dia baca Sayyidul Istighfar. Lihat Pak. Gitu. Qobla ayam sia. Gitu. Sebelum sore. Maka kata Rasulullah fahuwa min ahlil jannah. Pasti masuk surga. Wah, Pak hebat Pak. Syaratnya membacanya dengan yakin. Yakin.
Waman qolaha, nah, terusannya barang siapa yang membacanya minal laili di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin akan isinya, pamata kemudian mati qabla ayus biha, sebelum datang waktu subuh. Tadi yang baca siang mati sebelum sore, yang baca malam mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, dipastikan masuk surga. Ini Pak, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu, nah kenapa Bapak Ibu Sayyidul Istighfar ini sangat luar biasa, sehingga kalau kita baca dengan keyakinan yang penuh, sehingga jaminannya masuk surga. Kenapa? Nah, ternyata memang Sayyidul Istighfar itu menghimpun berbagai kebaikan di dalamnya. Menghimpun berbagai kebaikan, Pak. Umpamanya kita lihat Bapak Ibu sekalian, kebaikan-kebaikan yang terhimpun dalam Sayyidul Istighfar ini, Pak. Nah, Bapak Ibu sebelum ke sana, bagus mana Pak? Mending Bapak Ibu sekalian masuk surga atau selamat dari neraka? Yang kita minta apa? Mending masuk surga, mending selamat dari siksa neraka. Pancena sama antara masuk surga dengan neraka. Iya Pak, sama tapi ada perbedaan. Gitu. Kalau masuk surga itu pasti masuk surga Pak. Tapi ada yang langsung seperti yang syahid itu langsung masuk surga. Ada yang masuk surga halus melalui hisaban dulu. Wah, ini berat amal baiknya, ringan amal dosanya, maka masuk surga Pak. Tapi harus dihisab. Kalau yang tadi tidak. Kalau yang syahid itu udah terpercaya Pak. Gitu, kalau ada satu acara di mana di sana harus ada tiket. Nah, kalau orang sudah terpercaya, diketahui oleh panitia, disuruh masuk Pak. Akang masuk lebat weh. Terus disiapkan gitu. Korsina ge VIP nomor sekian, terus aya namian. Nah, kayak begitu. Nah, ada yang harus masuk melalui tiket, mana tiket. Nah, ya udah dapat. Berarti kalau udah dapat tiket memenuhi persyaratan masuk surga kayak ini mah memang amal baiknya lebih berat, masuk surga. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga mah pasti masuk surga tapi harus masuk neraka dulu. Gitu. Ya, nyimpang Pak, bukan nyimpang malah wisata. Kenapa bahasanya wisata Bapak Ibu? Karena di dunia tempat-tempat Bapak Ibu yang membuat orang masuk neraka eta teh pikabitaeun. Pinarakaeun mah mempesona. Itu banyak daya tarik. Sok Pak. Tertarik di dunia ku kegiatan pisurgaeun pinarakaeun. Pinarakaeun. Kabita ku istri nu pisurgaeun pinarakaeun. Itu Pak. Ujibatil jannah bil makari. Surga itu ditutup ku hoream. Tapi neraka dihiasi bisahawat dengan pesona, daya tarik. Nah itu Pak. Makanya Bapak Ibu, nah ini yang ketiga, masuk surga tapi harus disiksa dulu. Tadi kan dihisab sudah, ini mah disiksa dulu. Iya, karena pas ditimbang amal jahatnya lebih berat. Ya disiksa heula Pak. Makanya nanti di hadis Bukhari ada ucapan Nabi yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka.
Kalau keluar dari neraka asalnya di mana? Di neraka. Keluar dari masjid asalnya di mana? Di masjid. Keluar dari rumah asalnya di mana? Di rumah. Keluar dari neraka berarti asalnya di dalam neraka. Nah ini Pak, lumayan atau Pak Ustadz lah ka surga ge baik ka neraka heula ge Orang disiksa di neraka itu paling sebentar Pak, berapa? Labithina piha ahqab. Mereka tinggal di neraka berahqab. Sa'ahqab teh tafsirnya banyak Pak. Tapi kalau kita baca yang paling pendek saja, karena ada yang lebih panjang. Tapi kita ambil yang paling pendek. Satu ahqab teh 40.000 tahun. Ayo usia kita berapa? Genep puluh tahun 70, ini mah 40.000. Belum beres Bu Pak, 40.000 teh sa'ahqab. Ini kalimatnya bukan sa'ahqab, ahqaba plural majemuk. Berahqab ahqab, kalimat plural itu minimal 3, berarti 40.000 kali 3 berarti 120.000 tahun. Can beres kakara koma. Iya Pak, karena rumusnya setahun itu berapa hari Pak? 365 hari. Nah sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Makanya kalikan saja, jangan main-main. Itu makanya minta kepada Allah, Bapak Ibu, bukan masuk surga, selamat dari siksa neraka. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Bukan ya Allah masukkan ke surga, selamatkan dari siksa api neraka. Karena nanti paman zuhziha anin nar di surat Ali Imran, barang siapa diselamatkan dari siksa neraka wa udkhilal jannah, kalau selamat dari neraka pasti masuk surga. Pakod paz itu yang disebut kesuksesan yang sebenar-benarnya. Nah makanya kita tidak mungkin selamat dari siksa neraka, pasti masuk surga, kecuali pas mati dosa kita diampuni. Itu pas mati dosa kita makanya lihat tadi di ujung hadis ini Nabi menyatakan bahwa kalau dibaca di siang hari kemudian mati sebelum sore, dibaca di malam hari mati sebelum subuh, dasar dibacanya yakin kepada Allah, dipastikan menjadi penghuni surga Pak. Ya, penghuni surga. Jadi ini Pak, makanya kenapa Pak, hidup di dunia itu harus banyak harus banyak. Nggak ada yang terbanyak yang harus dibaca kecuali istighfar. Karena istighfar ini kenapa harus banyak? Satu, sifat manusia salah. Udah, itu dasarnya karena sifat manusia salah. Salah itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja Pak. Tapi prinsipnya salah. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kesalahan itu bukan karena tidak melaksanakan ibadah, bisa jadi. Tapi kesalahan itu ketika kita melaksanakan ibadah juga ada salahnya. Pak, ketika kita sholat, apakah nilai sholat kita sempurna 100% atau ada salahnya? Atau banyak salahnya? Mungkin banyak. Jadi bukan saja yang tidak sholat yang salah itu, yang sholat pun ketika melaksanakan sholat ada salahnya. Makanya beres sholat itu apa? Istighfar. Tuh Pak, kan gitu. Dan dosa kita ini kalau mau dirinci wasaliuk beh, dari mulai dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, belum dosa yang lain.
Coba Bapak Ibu. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hadis yang sebelumnya pernah disampaikan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengampun. Jadi kenapa kita harus istighfar, Pak? Jadi masalahnya bukan dosanya. Allah tidak mempermasalahkan dosanya karena spek manusia memang manusia berdosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh bapak kita. Karena bapak kita walaupun Nabi berdosa, ya anak cucunya juga berdosa. Gitu. Ya, makanya Allah tidak pernah mempermasalahkan dosa. Yang dipermasalahkan itu ketika berdosa tobat tidak. Itu saja. Itu saja. Gitu. Makanya nanti kalau di akhirat Allah tidak mengampuni dosa bukan berarti Allah dolim. Tapi manusia tidak diampuni dosa karena dia tidak pernah meminta maaf. Itu yang jadi masalah. Karena disampaikan sebelumnya, jangankan dosa-dosa biasa, ada orang dosa, dosanya salaput hulu, setinggi langit. Ada orang dosanya seisi bumi. Ada orang dosanya sebanyak buih di laut. Datang kepada Allah, yazidillah ghafurur rahimah, engkau mendapati Allah Maha Pengampun. Apalagi dosa kurang dari itu. Gitu. Jadi kalau nanti Allah tidak mengampuni dosa bukan salah Allah, karena dirimu tidak pernah minta. Tidak pernah minta. Makanya kata Allah, wa inni laghafarun liman taba, dan sungguh aku laghafar, Maha Pengampun, liman taba, bagi orang yang bertobat. Wa amana, kemudian iman, wa amilas sholihan, kemudian beramal soleh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melebihi batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Az-Zumar 53. Wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Beristighfar untuk dosamu, dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Apa doa Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul. Nabi Ibrahim terkenal ka urang geus ngadoakeun urang, Pak. Nabi Ibrahim mah hebat. Kunaon Nabi Ibrahim maju, Pak? Karena pola pikirnya futuristik, masa depan. Orang riweuh Pak sekarang karena konon kecerdasan manusia itu akan kalah dengan artificial intelligence. 10 tahun kemudian maka peran manusia berkurang, akan dikalahkan oleh robot yang super pintar. Termasuk kalau problem anak-anak sekarang kurang adab, kurang sopan, maka nanti ada robot yang humanis, yang sopan, yang santun. Itu sudah mulai Pak dikembangkan. Gitu, Pak. Bagaimana ini pendidikan menghadapi tahun yang begitu, bagaimana anak-anak kita? Balik kana agama. Ya. Balik kana agama. Kata agama, kenapa mencari ilmu itu hukumnya wajib seumur hidup. Kita tidak akan manusia dikalahkan oleh apapun, termasuk oleh robot, apalagi robot ciptaan manusia. Gitu. Selama kita mau menjadi learner, pembelajar, terus nyar ilmu mau eleh.
Makanya mencari ilmu hukumnya wajib. Karena masa depan kita itu bukan saat kita nanti usia 40, 50, 60, 80, bukan. Masa depan bagi kita akhirat. Lain di dia, Pak. Masa depan kita mah di sana. Rumah kita bukan di sini, di sana. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Di dunia mah nu salah menang, nu bener eleh. Iya kan, Pak? Iya, Pak, tibalik. Gitu. Anu bodoh beunghar. Nu pinter aya di dunia. Tuh, bukan di sini, nanti di sana. Bapak Ibu. Gitu. Makanya hebat agama mah. Istighfar itu jangan egois, bukan diri sendiri gitu kan. Buat orang tua, buat orangmu. Nabi Ibrahim sudah mendoakan kita waktu kita kritis itu bukan di dunia, nanti di akhirat. Gusti, ampuni dosa orang-orang yang beriman. Karena kita termasuk yang beriman, terus didoakan ku Nabi Ibrahim, Pak. Hebat. Kenal ge henteu. Itu Pak hebatnya agama. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nanti kan ada fadilah istighfar. Gitu. Hujan tidak turun karena banyak dosa. Lihat, karena di dalam surat Nuh, faqultus taghfiru, kalau kalian beristighfar kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, Tuhanmu Maha Pengampun, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan teratur, hujan rahmat tuh. Berarti hujan tidak turun itu karena banyak berdosa. Apa dosanya? Salah satu dosa penghambat hujan tidak turun itu wa mamana azakata qaumin illa munal qatru minas sama. Tidak ada sebuah kaum yang menahan untuk mengeluarkan zakat kecuali Allah menahan turunnya hujan. Itu Pak. Makanya istighfar. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur hendaklah kalian beristighfar. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan dosa, au yadlim nafsahu, menganiaya diri, tsumma yastaghfirillah, ketika melakukan dosa langsung istighfar kepada Allah, yazidillah ghafurur rahima, engkau mendapati Allah Maha Pengampun. Lihat Pak, wa makana Allahu liyu'adzibahum, Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka, wa antapihim, sementara engkau bersama mereka, wa makana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa, wa hum yastaghfirun, kalau mereka beristighfar. Jadi turunnya siksa itu karena tidak istighfar, tidak merasa punya dosa. Pak, kalau orang tidak merasa punya dosa, bagaimana mau istighfar? Gitu. Yang paling bahaya itu bodoh atau merasa diri pintar. Merasa diri pintar. Kalau merasa diri pintar padahal bodoh. Kalau kita bodoh, merasa bodoh bagus. Kalau kita sakit, merasa sakit bagus. Karena hanya yang akan berobat yang merasakan dirinya sakit. Hanya yang mau istighfar yang merasa dirinya punya dosa. Justru berbahaya. Gitu Pak. Bahayanya Allah mencintai orang salah istighfar ketimbang orang soleh merasa tidak pernah punya salah. Gitu. Orang soleh tidak merasa punya salah. Kesalahannya itu merasa salah. Itu kesalahannya. Bapak Ibu. Nah, ini Pak, Rasul menyatakan Allah dalam hadis kursi, ya ibadi innakum takhto'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, engkau melakukan dosa baik di siang maupun malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku mengampuni dosa yang kau lakukan baik di siang maupun di malam hari. Fastaghfiruni, silahkan istighfar kepadaku.
aghfirkum, maka dosa-dosa kalian diampuni. Makanya Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas, la kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau sering istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau kita sering istighfar. Karena nggak akan ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Nah, dosa kecil kalau diistighfari nanti jadi besar. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kayak minta hampura teh ngantosan lebaran. Memeh lebaran maut. Belum minta. Nah, itu masalah, Pak. Jadi tidak ada dosa besar kalau kita jadi ahli istighfar. Wala sogirotan ma'al israr. Dan tidak ada dosa kecil kalau kita tidak mengerjakan terus menerus. Ada letik iya pirage teu ngaji sakali. Hati-hati Pak, kalau orang sudah menyepelekan dosa bahaya, sama dengan menentang Allah. Kan ada yang disebut penentang Allah yang paling keras, aladul khisom namanya. Yang gimana yang disebut aladul khisom? Wa idza qila lahumut taqillah, kalau kau nyatakan takut kepada Allah, atuh jangan melakukan dosa, cik atuh geus kolot ka masjid. Ari semangat kuat hayang ngamerdekakeun Masjidil Aqsa, datang ka masjid gigireun imah ge teu kuat. Kuat kumaha ngamerdekakeun Masjidil Aqsa. Nah, Pak, gitu. Jadi nggak ada dosa besar itu kalau kita sering istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau tidak terus menerus. Gitu. Maknanya jangan menganggap dosa walaupun kecil. Ada orang mah korupsi nage atuh. Eta. Kalau orang sudah menganggap dosa ini Pak, ini jadi penentang Allah. Wa idza qila lahumut taqillah, kalau dinyatakan kepadanya takutlah kepada Allah, akhadathul izzatu bil ismi, justru bangga dengan perbuatan dosa. Bangga. Nabi beristighfar sehari semalam berapa kali Pak? Satu ada di satu hadis 70, di hadis yang lain sampai 100. Bapak Ibu sekalian, gitu. Itu Nabi yang sudah pasti masuk surga, yang sudah ada jaminan. Kalau kita sudah ada jaminan belum Pak. Karena kalau kita ada jaminan, karena kalau kita sudah punya jaminan, mau sholat aja, mau ngaji buat apa? Saya mah udah punya tiket, itu capek-capek. Sebab kita mah belum ada jaminan pun males Pak. Komo kalau sudah ada jaminan. Jadi Nabi itu jadi contoh Nabi mah walaupun sudah pasti masuk surga, dosa sudah diampuni, ibadahnya sangat luar biasa. Balik kepada kita, mestinya kita yang begitu. Nah Pak, hebatnya para sahabat itu punya sifat tidak mau ketinggalan dengan kebaikan orang. Kan ada 3 orang sahabat gini Pak, yang datang kepada istri Nabi, yas'aluna an ibadatihi, yang bertanya bagaimana kalau di rumah Nabi beribadah. Karena yang paling tahu kepada suami saha? Istri. Makanya naroskeun kumaha. Nalika dijawab, yang 3 itu langsung komen, aina nahnu min Rasulillah. Ibadah urang mah teu aya satai kukuna dibanding Rasul. Tapi apa? Sahabat itu mendengar begitu tidak jadi mati kutu. Mun urang mah nya tuh da nabi eta mah. Urang mah sakieu ge geus sahabat mah tidak begitu. Tapi punya sikap pastabikul khairat, ingin mengejar. Makanya yang satu gening, kalau malam hari saya mah enggak akan tidur, akan sholat semalam suntuk. Yang satu saya mah kalau siang akan saum terus-terusan, tidak akan berbuka. Yang satu lagi saya mah tidak akan
nikah mah kalah capek beak waktu tenaga keur ngurus budak batur gitu. Makanya supaya teka ganggu ngabujang we mau khusyuk ibadah. Dah hebat tuh Pak. Dari satu sisi hebatnya apa? Semangatnya hebat. Lamun diurang makan moal paingan tuh Nabi eta mah. Sahabat nyebut paingan Nabi, tapi keinginan untuk apa? Untuk tidak ketinggalan, gitu. Nabi mah kan hebat Pak. Nabi mah satu kalau salah suka ditegur, tapi kalau ada positifnya Nabi mah dipuji. Aya sahabat sholat Pak, itu masuk pintu masjid geus takbiratul ihram. Jadi teh geus sholat gitu ya Pak. Masuk masjid takbiratul ihram. Jadi sambil jalan teh masuk ke sabta sudah takbir. Nabi mah ada terangan Pak ku Allah diwartosan gitu. Zawadakallahu khirsan wala ta'ud hebat ente mah kakarake abus pantau masjid geus takbir. Tapi wala ta'ud jangan diulangi salah. Kayak salat mah atuh masuk saf dulu, berdiri sudah nina baru takbiratul ihram gitu. Pama adraktum fasallu gitu, yang kau dapati sholat teruskan, pama patakum fa'atimmu, kalau yang tertinggal tenang masbuk nanti sempurnakan. Ulah gurung husuh bisikit tinggalun di abus ka masjid gana geus takbiratul. Tapi hebat Nabi mah Pak gitu, zadakallahu khirsan, hebat. Mudah-mudahan semangat ibadahna tetap, tapi wala ta'ud tah nu kitu nama ulah sakali-kali. Tuh Pak Nabi mah gitu, man hemat teu waras salat teh. Teu nyebut teu warasna wungkul. Jadi menghilangkan sisi kebaikan. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang 3 orang ini memang ditegur keras karena ini mah potensi mereka bid'ah. Ketika disampaikan oleh istrinya kepada Nabi, antum qultu kadza wa kadza, ente yang berkomitmen mau begini dan begitu. Nuhun Nabi. Kunaon atuh? Ya, cek Nabi, inna akhsyakum wa atqakum billahi ana. Tidak ada yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa dari seluruh manusia kecuali saya. Nah, itu yang disebut laqad kana lakum. Aku yang paling takut, paling takwa, moal aya nu ngalewihan abdi cek Kanjeng Nabi. Makana gitu, lamun dibahasakeun mah lamun hayang jadi orang takwa, orang paling takut, tuturkeun kaula. Malam hari betul kaula suka sholat malam, tapi tidak semalam suntuk. Tidak semalam suntuk. Nabi tidur kemudian bangun. Ente kan ngaku mau semalam suntuk, salah. Gitu. Ya, ente katanya mau saum terusan tidak akan. Saya juga suka saum, saya juga suka buka gitu, tidak saum terus-terusan gitu. Nabi itu Pak dalam hadis gitu sangat fleksibel nu sunat mah. Kalau satu saat lihat sahabat Nabi masih gak saum teu eureun-eureun, tapi hiji saat mah saminggu sabulan ayeuna mah asa teu saum pisan gitu, menggambarkan yang sunat itu fleksibel gitu. Kadang Nabi masuk ngahajakeun bisi disebut ieu teh wajib, siga dina tarawih bisi disebut wajib di rumah we Pak gitu. Ini mah hanya contoh Pak, waktu nyantri Pak Ustadz Aceng Zakaria Allahu yarham, karena punya pemahaman sampai sekarang Dewan Hizbah wah merokok itu hukumnya naon Pak? Ngarokok makruh. Sabab makruh makanya didurukan. Sabab makruh. Nah, itu ini mah saat Aceng saya pernah melihat 1-2 kali lah selama pesantren teh pernah ngarokok ngahajakeun depan kantor. Kayak pada saat ini gini, Ustadz datang ngarokok, ternyata setelah ngobrol dengan berbagai, dengan teman, dengan guru, jadi ningalikeun yen ieu teh hukumna mak gitu atuh teh Pak.
Jadi siga Nabi gitu. Engko cenah Senin Kemis teh saum, tapi Nabi aya teu jeung sahabat tahu bahwa itulah saum. Gitu. Bisa saum, bisa tidak karena hukumnya sunnah. Sehingga tidak dipandang geuning teu saumnya. Pan sunat. Yang sunat itu Bapak Ibu seperti kita sedekah, ada yang minta, tergantung kita mau memberi atau tidak. Bahwa afdolnya lebih bagusnya mustahabnya melakukan iya, tapi tidak pun tidak disalahkan. Itu Pak. Itu. Jadi hukum teh gitu. Jadi memberikan contoh secara real. Gitu. Nabi datang ke undangan, terkadang makan menuju saum ya Pak. Gitu, buka. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga katanya ente moal nikah. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikah, bahkan istriku banyak. Kesananya paman rogiba an sunnati palais, barang siapa yang membenci sunnahku. Menggambarkan Pak, tidak boleh beribadah gitu, tidak mencontoh Nabi. Tapi kita melihat dari sisi apanya? Semangat. Nah, itu semangatnya Pak. Semangat. Bapak Ibu sekalian, jadi isi hadis ini Pak, isi doa ini kenapa disebut luar biasa Pak, sampai disebut sayyid istighfar? Kan biasanya istighfar itu apa Pak? Astagfirullah Rabbik firli, kan itu Pak, simple, pendek. Ternyata ini mah panjang. Ternyata isinya Bapak Ibu, satu, pengakuan terhadap uluhiyah, keilahian Allah, ibadah hanya kepada Allah, pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta, bahwa Allah menetapkan janji yang diambil untuk hambanya. Nanti terlihat Pak, gitu ya. Nanti ada ayat alastu birabbikum. Yang kedua, harapan yang telah Allah janjikan kepada hambanya. Yang ketiga, berlindung dari keburukan yang diperbuat hamba terhadap dirinya. Menisbatkan semua nikmat hanya kepada Allah. Menisbatkan dosa kepada diri sebagai hamba. Kemudian isinya keinginan dan harapan agar diampuni dosa-dosa oleh Allah. Dan pengakuannya bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Makanya Allahumma anta robbi, apa artinya? Allahumma ya Allah, anta engkau robbi, Tuhanku. Ini pengakuan seorang hamba bahwa Tuhannya itu tiada lagi kecuali Allah. Allah pemilik, pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan. Nah ini Bapak Ibu, kan ini berarti isinya apa? Tauhid. Yang paling pokok dalam agama kita apa? Tauhid Pak. Yang paling pokok. Sampai di surat Ibrahim, tauhid itu disebutnya kalimah thayyibah yang digambarkan seperti akar, seperti pondasi. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Pohon yang bagus itu diawali dengan akar yang kuat. Nah, akar itu adalah kalimah la ilaha illallah yang menancap ke dalam hati. Pak, ieu teh ek ngabeberes ibadah, ieu teh ibadah teh menila lebay siga marales. Lekum leos ieu teh ngaberesan akhlak kumahanya, kata Imam Malik, la yaslihu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Umat ini tidak akan beres kecuali dengan ajaran yang bisa membereskan umat-umat dahulu. Hidup di zaman Nabi disebut apa dulu? Zaman
jahiliyah. Ternyata sampai seorang peneliti barat memasukkan Nabi orang pertama paling berpengaruh di dunia dari 100 tokoh itu hanya 23 tahun. Itu rekayasa sosialnya paling cepat, Pak. Dari gelap terbitlah terang. Dengan apa? Tauhid. Itu tauhid, Pak. Jadi bahasanya rekayasa sosial kalau bahasa orang sosial. Tuh, Pak. Itu. Dari masyarakat yang jahiliyah, tukang bobok, tukang tarok. Nah, ini, Pak. Ini kunci. Di mana ya, Pak Ustadz? Saya teh pengen semangat ibadah sunat, pengen tahajud tiap malam, tauhid na kuatan. Tauhid nanti kuat mah mau apa? Wah, tauhid nanti kuat. Karena kuncinya ada di sana. Makanya di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha. Bagaimana ada kesadaran bersosial secara Islam, berekonomi secara Islam, berpolitik secara Islam. Eta fa'lam, ngana ge fa'lam annahu la, dikaji, bukan sekedar diucapkan. Fa'lam, ilmu, ketahuilah, kaji, gali. Gitu, Pak. Makanya kan kalau bicara la ilaha illallah itu wah, Pak, luar biasa itu. Gitu. Yang kedua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, kecuali engkau. Ini al-istibna badan nabi yufidul hasr bahasanya. Tidak ada siapapun di masjid kosong kecuali Ahmad. Berarti hanya Ahmad. Tiada Tuhan, seluruh Tuhan tiada kecuali Allah. Itu menggambarkan hanya Allahnya. Pak, Bu, tauhid mah akidah kudu kaharti. Kadang dina ibadah mah teu kahartos. Kunaon nu batalna bujur ari nu diusap mastaka. Teu kaharti. Tapi dina tauhid mah kaharti. Laukana alihatani la fasadata. Kalau di dunia ada Tuhan hancur. Gitu, Pak. Lamun di Indonesia aya 2 presiden hancur. Ari calonna aya 3. Tapi engke nu dilantik mah itu, Pak. Ya, kepala desa ada 2 saja bisa masalah. Iya kan? Itu apalagi tuh. Nih, Pak. Gitu, la ilaha illa anta. Khalaqtani, nah ini, engkau yang telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Kesadaran. Kita diciptakan oleh siapa? Allah. Diberi rezeki oleh siapa? Allah. Tinggal di bumi siapa? Allah. Ari ibadah teu ka Allah. Itu, Pak. Tas kayak gitu, dengan Allah mah tak pernah mengusir orang yang tidak menyembah Allah. Allah mah tara usar-usir, Pak. Tah gusar-gusur Allah mah. Sugan cek Allah teh ente mah teu menyembah kepadaku, sok teangan bumi sejen selain bumi Allah. Cika mana, Pak? Allah mah pernah, Bapak Ibu. Nah, ini menggambarkan satu, setelah tauhidnya yakin, kuat, kemudian punya kesadaran khalaqtani. Kita itu ciptaan Allah. Makanya wa ana abduka, aku adalah hambamu. Kan hamba itu harus mentaati tuannya. Geuning fa aya dina eta. Tuanku adalah. Nah, Bapak Ibu, ya. Kemudian selanjutnya kesadaran ini juga wa ana ala ahdika, dan aku atas janjimu, wa wa'duka mastata'tu, atas janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku akan menepati setiap janjiku kepadamu. Ini, Pak. Kita pernah berjanji nggak kepada Allah? Iraha, Pak. Kapan kita janji kepada Allah? Seluruh manusia karena dia hamba pernah berjanji kepada Allah. Di surat A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim
Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingat ketika Rabbmu mengeluarkanmu dari tulang belakang anak cucu Adam, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Kalau pertanyaannya alastu alaisa, jawabannya bala. Teu naam, walaupun harusnya sami. Komo bala-bala mah teu meunang. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum bala. Alaisa, alastu gitu. Itu nah bahasa Arab gitu, Pak. Gitu. Lain si lain teh murid sekolah bala. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita pernah berjanji. Makanya karena pernah setiap manusia berjanji di hadapan Allah bahwa yakin Allah adalah Tuhan penciptanya, makanya borojor lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah di sini bertauhid. Di samping bisa diartikan tidak berdosa karena kita tidak punya keyakinan dosa warisan. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu di sini beragama kepada Allah. Gitu. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir dalam keadaan suci pa'abawahu. Makanya geus teu kudu syahadat deui. Iraha maneh Islam di hadapan siapa bersahadat. Eta can apalin ayat ieu. Gitu, Pak. Jadi setiap yang lahir itu sudah Islam. Makanya enggak perlu syahadat. Makanya Pak Abawahu nanti bapaknya yang membuat anak itu jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itu. Jadi kalau sudah lahir nggak perlu syahadat lagi, apalagi kalau orang tuanya Islam. Kan suka ada gitu, Pak. Itu aliran naon geuning, Pak? Iya. Iraha cenah didinya Islam. Sudah Islam belum? Itu, Pak. Pertanyaan teh dijawabna nu pinter mah dulu Allahu yarham Ustaz Sidik aya nu nyompingan, Pak. Nu gaduh pemahaman kitu ari ustad sudah Islam atau belum? Cek ustad eukeur. Geuning eukeur. Kan kalau sudah menyatakan berlalu. Gitu. Kayak cenah teu hartosnya ustad. Tuh. Ngajebak ustad teu hartos. Ku jawabanana. Eukeur gitu. Kalau saya gitu, ini makan. Ada sedang makan, ada sudah makan. Lamun masih kena aya piring ngahuap berarti sedang. Tapi sudah beres, tangan udah dicuci, berarti bukan sedang tapi sudah. Nah, kaula mah keur Islam, bukan sudah. Lamun sudah geus murtad. Tadi nama ek ngajak ku sagilek ge, Pak. Sagilek gitu. Itu Bapak Ibu. Terkadang orang jatuh teh ku pertanyaan deui. Gitu. Jadi kenapa nggak perlu syahadat? Iya, karena kullu mauludin yuladu alal sudah. Itu, Pak. Alal fitrah. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. Alam ahad ilaikum, nah surat Yasin, Pak. Allah ta'budu syaitan. Bukankah aku sudah menjanjikan, memerintahkan kepada Bani Adam tidak boleh menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni, segeralah beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Kemudian doanya a'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Nah, ini namanya keburukan perbuatanku, dosa bukan apa? Dosa bukan? Dosa, Pak. Ini jadi kenapa doa ini disebut Sayyid? Karena tadi menghimpun banyak hal, Pak. Ketauhidan, keyakinan Allah pencipta, kesadaran bahwa kita ciptaan Allah, kesadaran akan dosa yang kita lakukan. Wa na'udzubillah min sururi
anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kami, wa min sayyiati a'malina, dan kejelekan amal kami. Bagus Pak, itu berarti gitu, apa, kesadaran. Jadi ada kesadaran bahwa kita banyak dosa. Ini juga kesadaran. Abu ulaka binikmatika alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Pak, nikmat Allah Ibu kepada kita ada berhentinya tidak? Tidak. Pak, nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak berhenti. Ari urang ibadah ke Allah aya eureuna teu? Padahal nikmat Allah itu nggak pernah berhenti. Kapan nikmat Allah berhenti? Irah apa? Jadi kalau kita usia 30 tahun berarti 30 tahun, 1 tahun itu 36 hari, 1 hari 24 jam dikalikan Pak. Gitu, 1 jam 60 menit cik dikalikan teu eureun-eureun. Ya Allah, nikmati Allah. Itu. Bapak Ibu jangan lama-lama. Dari mulai kita maghrib di sini sampai sekarang hitung nikmat Allah. Tahu saya salami di dia ya Pak. So. Bapak Ibu nikmat duduk, nikmat bukan? Nikmat. Tina bujur aya bisul 10. Enggak nikmat. Kan bisa duduk begini teh Pak, cek urang gampang. Tanya yang sakit Pak. Leres teu? So, ulah nanya kita dah. Menurut kita masih gak bukan nikmat, tapi ketika sudah dicabut baru terasa bahwa duduk itu nikmat. Bisa duduk. Kamari Pak no pun biang itu kan tiasa duduk ngagol atas tuh dicabut nikmat ku Allah. Jadi kudu dicepengan gitu Bu. Tuh nikmat. Bisa melihat nikmat tidak? Nikmat. Bagi orang yang buta siang malam nggak ada bedanya Pak. Bisa mendengar nikmat nggak? Nikmat. Bisa berbicara nikmat. Hidung lancar nikmat. Coba Pak nuju sales mama mepeg. Leres teu? Salieuk beh Bapak Ibu. Cuman kita mah tidak merasa itu nikmat. Kalau sudah dicabut baru merasa nikmat. Bahaya. Kita baru sadar akan nikmat ketika nikmatnya sudah dicabut. Padahal Allah beri nikmat sepanjang hidup kita, tidak pernah berhenti sedetik pun. Pak, hoyong sare teh nikmat Pak. Leres teu? Nikmat. Hoyong. Nah, pada saat yang sama banyak orang yang tidak bisa tidur. Eta ti jam 8 teu bisa sare Pak. Minum pel tidur jam 2. Kakarak bisa tidur mohon maaf, makannya, diminumnya pil tidur itu jam 9, jam 10, sare-sare jam 2. Nah, hageus sare hese hudang lohor ya. Tadi mah hese sare aya nama hese mending kena kitanya Pak pelor nempel tapi gampang juga bangun Pak. Nikmat Pak. Tuh Pak. Makanya Bapak Ibu Allah menyindiran ya'lamuna nikmat Allah, apal nikmat ti Allah, arapal anjeun teh nikmat ti Allah, tsumma yunkirunaha, tapi kalian mengingkari itu nikmat. Apa nikmat ti Allah, tapi kalian mengingkari. Bapak Ibu, wa ma bikum min nikmatin paminallah, tidak ada nikmat kecuali pasti datangnya dari Allah. Pasti. Bapak Ibu sekalian, makanya Bapak Ibu sekalian di surat apa tuh Allah Subhanahu wa taala bertanya, menggugah kita sampai lebih dari 30 kali. Fabi ayyi
ala irabbikuma tukan. Nikmat aku yang mana lagi yang kau dustakan, Pak. Di surat Luqman geuning, Pak. Kalaulah apa? Kalaulah pohon dijadikan pena, kemudian air laut dijadikan tinta, ditambah 7 air laut lagi untuk menulis seluruh nikmat Allah, manafidat kalimatullah. Pohon akan habis, kemudian air laut akan ledis sebelum semua nikmat Allah tertulis. Ya Allah, Pak. Gitu. Makanya nanti di akhirat Pak Allah nanya, kalau kita bangga dengan amal soleh, bandingkan ibadahmu dengan nikmat yang aku berikan. Cik bandingkan ibadah orang jeung nikmati Allah. Sebanding nggak, Pak? So kalau diuangkan, wah, ini pun bapak kapungkur gaduh panyawat sesek napas, pakai alat bantu pernapasan 250.000 setengah jam. Berarti lamun sajam 500, 24 jam kakak rewas. Itu 12 juta sehari semalam. Ibu kalau harus bayar itu dulu 12 juta kali sebulan 360 juta kali setahun 4 miliar, Pak. Mayar napas wungkul kali umur kita. Siapa yang bisa bayar? Itu baru satu hal, napas, Bapak Ibu. Ya, makanya, nah luar biasa Pak doa ini. A'uqulaka binikmatika alayya. Aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku. Kemudian wa abu ubidzanbi, aku juga mengakui dosaku. Gitu. Faghfirli, nah ini Pak, maka ampunilah aku. Ampunilah aku. Makanya maaf Pak, orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah punya salah. Gitu. Orang takwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah punya salah. Orang sukses bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Demikian orang takwa. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya doa ini upayakan tiap hari dibaca, baik siangnya maupun malamnya. Syaratnya tadi dibacanya dengan ya, bukan kan aya panu dibaca dengan ngaliwat. Ngaliwat itu tidak berbekas, ya harus berbekas, nanti berbekas gitu. Makanya nanti Pak, ini dihafal itu bukan sekedar dihafal daksi, tapi lebih bagus sudah dihafal daksi tahu artinya. Ketika tahu artinya biasanya itu akan membuat pemahaman yang mendalam, kita meyakini. Makanya cenah gitu, bagusnya ngapalkeun Quran teh tahu artinya. Biasanya kalau tahu arti itu lebih mendalam. Insyaallah Bapak Ibu semuanya hafalah. Ini namanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus abu ulaka binikmatika alayya wa abu ubidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Demikian Bapak Ibu, ayo teruskan.
Wah, hebat Pak pertanyaannya. Bapak Ibu, jadi gini, kalau membaca yang begini, membaca yang seperti ini, itu maknanya hanya penggalan, penggalan untuk menggambarkan bahwa kalimat yang paling mantap dari istighfar itu membaca Sayyidul Istighfar. Membaca Sayyidul. Bagaimana ini terpengaruhi dengan yang lain? Bagaimana kalau hal-hal yang lainnya, umpamanya ada tadi disebut ahli bid'ah, kemudian juga mungkin ada aspek lain, Pak. Gitu, ada aspek lain. Makanya di sini bukan selamat dari neraka, tapi masuk surga. Gitu. Mungkin saja masuk surganya langsung atau masuk surga harus tak itu. Makanya di sini bukan berarti itu, makanya masuk surga. Tapi ujungnya masuk surga setelah dosa-dosa yang lainnya diperhitungkan. Bagaimana kalau meninggalnya pas baca ini masih banyak hutang? Apakah otomatis? Tidak, Pak, hukum itunya tetap ada. Makanya luar biasa tadi kita di awal sudah menjelaskan bahwa mending minta masuk surga atau selamat dari siksa neraka. Selamat dari siksa neraka. Kalau siksa neraka selamat, otomatis masuk surga. Gitu. Jadi hadis ini padilah, Pak. Padilah. Ini padilah. Kayak umpamanya sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa. 7 golongan yang dipastikan masuk surga. Saya mah teu aya hiji-hiji acan di dinyatanya. Padahal ahli ibadah kayak begitu, Pak. Jadi maknanya bahwa hadis-hadis begini karena diakhiri dengan kalau dibaca di siang hari mati sebelum sore, dibaca malam hari mati sebelum subuh, maka pasti termasuk ahli surga asal ya yakin. Hadis ini namanya hadis targhib. Jadi ada tarhib, ada targhib. Targhib itu motivasi. Gitu. Kalau bahasa lain namanya padoilul amal. Pan biasanya kita melaksanakan sesuatu teh kudu aya buruhna. Kudu aya bibita. Teu aya iming-iming, Pak. Enggak ada, Pak. Iming-iming mah biasanya itu sifat kita. Makanya luar biasa ketika orang melakukan kebaikan disebut pangbibitana. Sebagaimana hati-hati harus menjauhi yang dilarang. Nah, Allah menyebut tarhib, namanya ancaman. Kalau Anda melakukan pelanggaran ini, ancamannya ini. Gitu. Tapi ini gitu, jangan melihat bahwa ini hanya satunya. Ini tetap terkait, Pak, dengan umpamanya aspek-aspek lain. Kan ini dosa kita kepada siapa? Allah. Yang tadi dosa kita kepada sesama manusia, termasuk tadi yang disebut bagaimana kalau ahli umpamanya ahli bid'ah. Nanti kalau baca hadis ahli bid'ah itu kan oleh Nabi, ahli bid'ah itu nanti diusir suhkon liman badalu ba'di syalik syakari itu jauh tikaula orang yang nanti merubah-rubah agama. Jadi ini mah kalau melihat sekilas hadis ini itu hadis targhib. Hadis terkait dengan lamun kitu mah kumaca ieu wungkul berarti abi teu salat kumahanya. Pan di mah teh disebut salat na. Abi teu haji kumahnya. Ngan maca we hadis ieu, maca we Sayyidul Istighfar. Abi mah salat moal, ngaji moal. Ngan Sayyidul Istighfar we. Kan tidak dijelaskan, Pak. Betul kan? Gitu. Jadi mau dijelaskan mah panjang. Gitu. Makanya kan kenapa harus memahami seluruh hadis dibaca gitu, Pak. Gitu. Nanti orang biasanya begitu, Pak. Berarti gampangnya abu surga teh maca ieu we wungkul di dieu teu dititah salat.
teu ditah puasa, teu ditah kawin, wah jadi banyak teuing Pak. Jadi imah hanya menjelaskan targhib, dorongan. Demikian Bapak Ibu sekalian, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.